Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa nafa'ana bi ulumih. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan. Padahal engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Itu yang paling diinginkan oleh syaitan daripada kita. Sesuatu yang kita anggap baik padahal itu maksiat. Sesuatu yang kita anggap jadi pahala padahal itu dosa. Nah, syaitan paling senang kalau kita melakukan hal tersebut. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maksudnya, katakanlah hai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, yaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Ini bisa dicontohkan dengan orang-orang yang beribadah tapi di hatinya bukan karena Allah. Dia menganggap bahwa itu ibadah, dia menganggap itu satu simpanan amal yang nanti dia ambil di akhirat. Ternyata itu adalah sesuatu kejahatan karena ibadah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, itulah tujuan syaitan untuk menghancurkan manusia. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Syaitan membisikkan ke dalam hati kita bagaimana hebatnya kedudukan ilmu di sisi Allah, bagaimana mulianya orang yang menuntut ilmu, baik itu ulama atau pelajar. Dan ia syaitan mengajar engkau, membisik kepada engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Syaitan membisikkan kepada kita umpamanya hadis Rasulullah yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Syaitan membisikkan dalam telinga kita, ya syaitan orang yang pergi menuntut ilmu itu dia berada di sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi pulang pergi orang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjuang fi sabilillah. Itu hadis Nabi, bujur. Syaitan membisikkan kepada kita supaya kita gemar menuntut ilmu. Syaitan menyampaikan lagi hadis Nabi kepada kita, man salaka tarikan
yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tarikal jannah. Ujar syaitan, orang yang berjalan satu jalan yang dia menuntut pada jalan itu akan ilmu, Allah jalankan dia dengan jalan itu, jalan menuju surga. Nah, syaitan selalu membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Nah, hadis semacam ini dilupakan syaitan kepada kita. Karena hadis ini mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Hadis ini mendorong kita semakin takut kepada Allah sesuai dengan banyaknya ilmu yang kita terima. Rasulullah SAW mengatakan tadi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, antara lain takut kepada Allah itu hidayah, cinta kepada Allah hidayah. Tiap hari, tiap saat dia menuntut ilmu, tapi takutnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia kada ada perubahan. Nah, ilmu yang dituntutnya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaji umpamanya 9 tahun lawan orang yang mengaji 1 tahun, takutnya kepada Allah sama, berarti hebat orang yang mengaji 1 tahun itu. Nah, orang yang mengaji 9 tahun wani berbuat maksiat, orang yang mengaji sebulan kada wani melakukan maksiat. Nah, ini orang dekatnya kepada Allah dekat nang mengaji sebulan tadi. Ilmu nang bertambah tiap hari tanpa diiringi dengan penambahan takut kepada Allah, berarti ilmu itu bukan bermanfaat. Ilmu itu hanya menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis seperti ini syaitan melupakannya kepada kita. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ujar Nabi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Artinya, orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat kaina adalah orang yang berilmu, orang yang tahu halal dan haram, tetapi dia tidak melaksanakan, tidak mengamalkan akan ilmunya, sehingga nang haram dilakukannya, nang dibenci Allah dilakukannya. Nah, ini orang akan dapat bersangatan siksa daripada Allah. Hadis seperti ini pun juga syaitan berusaha agar kita lupa dengan hadis ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu doa Nabi.
Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang kadang memberi manfaat tadi adalah ilmu yang kadang menambah ketakutan kita kepada Allah. Ilmu yang kadang menambah ketakwaan kita kepada Allah. Itu ilmu yang kadang bermanfaat. Nabi berlindung daripada ilmu tersebut. Yang kedua, Nabi kita berlindung wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Kita ambil contoh umpamanya sembahyang. Sudah kita belajar sembahyang cara-caranya, sudah kita belajar sembahyang bagaimana supaya khusyuk, bagaimana sembahyang supaya bisa ingat kepada Allah. Tetap kada kau melaksanakan. Nah, Nabi kita berlindung wa qalbin la yakhsha, dan beliau berlindung dengan Allah daripada hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah. Dan amalan yang tidak diangkat, tidak diterima, Nabi kita berlindung juga kepada Allah. Beramal tapi ditolak oleh Allah. Dan daripada doa yang tidak didengar, tidak dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' tadi. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimakarida min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Artinya, ujar Nabi kita, aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah kamu? Maka aku bertanya kepada mereka, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, menyuruh orang lain selalu takwa kepada Allah, menyuruh orang lain selalu menjauhi yang diharamkan Allah, menyuruh orang lain supaya berbuat ketaatan-ketaatan, tetapi kami tidak melakukannya. Kami sendiri kadang melakukan apa yang kami perintahkan itu. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Nah, syaitan melupakan kita hadis tersebut. Syaitan berusaha agar kita jangan sampai mendengar hadis-hadis seperti ini. Syaitan berusaha agar kita jangan membuka kitab, membuka buku yang isinya ada hadis-hadis seperti ini. Syaitan inginnya kita mendengar hadis-hadis yang kemuliaan menuntut ilmu, kemuliaan jadi orang alim, kemuliaan jadi orang pelajar ilmu agama. Hadis-hadis macam itu disuruh syaitan kita untuk selalu membaca, selalu mengingat. Hadis-hadis seperti yang kedua ini, syaitan selalu menyuruh kita jangan mentalaah itu, jangan mendengar itu. Tujuan syaitan apa? Intinya orang yang menuntut ilmu tadi merasa dia mulia di sisi Allah, dia merasa hebat di sisi Allah, tapi dengan ilmunya dia kadang mengamalkan, padahal sangat hina, rendah kedudukan di sisi Allah. Nah, maka berhati-hatilah engkau, hai saudaraku, daripada tipu hilah syaitan, tipu daya syaitan. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Dan syaitan memang tugasnya kada pernah berhenti, kada pernah istirahat,
daripada menggoda manusia untuk melakukan satu kejahatan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, di masjidkah, di manakah, di pengajiankah, tetap syaitan berusaha agar menggoda kita, agar menjatuhkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Disebutkan oleh para ulama bagaimana usaha syaitan untuk merangkap kita, dan ini hendaknya selalu kita ingat, menyanggah godaan syaitan yang setiap saat bisa masuk dalam hati kita. Langkah pertama yang dilakukan oleh syaitan itu membisikkan kepada manusia. Apa kata syaitan kepada manusia? Ukfur, kafirlah kamu kepada Allah, kafirlah kamu dengan Allah. Ini usaha syaitan agar tidak ada orang yang menyembah Allah. Syaitan datang kepada kita, ukfur, kafirlah kamu. Atau syaitan berkata, lakukanlah dosa, perbuatlah dosa. Nah, kita menyanggah itu. Kalau ada bisikan-bisikan dari syaitan menyuruh kita untuk kafir dengan Allah, kita sanggah. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Untuk apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Buat apa aku kadang menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku mesti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyanggah bisikan syaitan, ukfur, kafir kamu. Nah, syaitan kadang mempan menyuruh kafir karena kita kuat iman. Lakukan maksiat. Dalam hati kita ada bisikan, ada maksiat, lakukan itu maksiat. Nah, kita sanggah dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melanggar hukum Allah. Kadang-kadang di hadapan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah, yang menggiurkan nafsu, yang menggiurkan syahwat, tapi dilarang oleh Allah. Nah, syaitan membisiki dalam hati kita, lakukan yang diharamkan Allah. Bahkan kadang-kadang bisikannya bertambah, kaina ikam tobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima tobat. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, kita sanggah. Aku maksiat kepada Allah, berarti aku menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadaku untuk menentang Allah. Kalau aku menggunakan duit ini untuk nukar nang haram, berarti aku menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang menentang Allah. Alangkah jahatnya aku kepada Allah, alangkah buruknya aku di sisi Allah, alangkah hinanya aku di sisi Allah kalau menggunakan pemberian Allah untuk menentang Allah. Jadi itu langkah-langkah kita untuk menghadapi bisikan syaitan.
Nah, kalau sudah kita bisa mengatasi bujukan syaitan agar kafir, kita kada kafir. Kita bisa mengatasi bujukan syaitan lakukan maksiat, kita bisa mengatasi. Kalau aku berbuat maksiat berarti aku menggunakan nikmat Allah untuk menentang Allah. Azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang demikian. Nah, syaitan membisikkan kepada kita. Jadi syaitan apa? La ta'mal. La ta'mal. Jangan beribadah ikam, jangan beramal. Ikam jangan sembahyang. Ikam jangan puasa. Ikam jangan bayar zakat. Ikam jangan berzikir. Ikam jangan bersedekah. Nah, kalau syaitan sudah membujuk kita dengan demikian, kita mesti menyanggah. Sanggahannya sama aja lawan yang pertama tadi. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Aku diberinya kesehatan, aku diberinya kekuatan, diberinya kemampuan tuh untuk mengabdi kepada Allah. Amun aku kada beribadah, untuk apa aku diciptakan? Jadi aku mesti beribadah, mesti sembahyang, mesti sedekah, mesti berzikir, mesti berselawat. Karena untuk itulah aku dicipta oleh Allah. Nah, syaitan akan kalah kalau kita hujah, kalau kita lawan dengan ilmu. Kalau kita lawan dengan ilmu, syaitan kalah. Tapi syaitan kada berhenti sampai di situ. Menjadi syaitan i'mal gadan au ba'da gad. Amun ikam hendak beramal juga jadi syaitan isuk atau isuknya waktu masih ada. Syaitan membujuk kita. Isuk kayaknya mulai tubat. Atau kadang bulan Ramadan ini bagus mulai tubat. Aduh sawah ini masih lawas lagi bulan puasa. Kayaknya Ramadan tuh bulan rahmat, bulan yang bagus, bulan ampunan Tuhan. Kayaknya bulan Ramadan kan mulai tubat bagus. Jadi wah ini ada usaha dulu beramal bahim-bahiman. Mahadang bulan Ramadan. Nah, itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Kita hendak memperbaiki diri, hendak berhemat, kain agen bulan dudi kena mulai, atau kain yang baju mahat kain. Itu bujukan daripada syaitan agar kita menunda amal ibadah. Nah, bila mana hal macam ini syaitan menggoda kita, membujuk kita mesti bertanya kepada syaitan, apakah engkau tahu umurku? Kamu tahulah umurku apabila aku mati. Berusia aku kamarian ini mati. Kada sampat aku beribadah kepada Allah menghadang isuk. Sedangkan yang tahu umur seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada. Amun aku menuruti punikam isuk aja mulai insaf, isuk mulai memperbaiki diri, berusia malam ini atau kapan aku mati, kayak apa aku? Syaitan pun kada akan bisa menjawab itu. Syaitan pun kada tahu apabila kita mati. Apabila aku mati, kalau menghadang isuk. Nah, bila sudah demikian halnya, kita bisa mengalahkan syaitan sampai di situ. Kita disuruhnya betunda tetap kita kada mau juga. Syaitan akan langsung mengambil langkah yang keempat. Ajil. Lakasi ke syaitan ikam insaf. Lakasi ikam sembahyang, lakasi ikam bersedekah, lakasi ikam bertobat, lakasi.
Nah kalau kita memakai nang jari syaitan lakasi ini, iya kayaknya tak buru-buru jadinya, tak buru-buru beuduk jadi kakaruan lagi, bancap-ancap sembahyang belakas-lakas, yang penting banyak rakaatnya, bersedekah kada berhitungan lagi, mana nang perlu, mana nang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena syaitan ajil lakasi jam, hingga malam ini bisa mati. Lalu bergesak-gesak. Padahal mestinya kita hendak bersedekah, berpikir berdahulu. Berpikir bukan berpikir sayang lawan duit disedekahkan, enggak ada. Berpikir kemana yang paling abdal menggunakan sedekah ini. Karena ada keluarga yang miskin, ada tetangga yang miskin, ada kenalan yang miskin, ada habaib yang miskin, ada yatim yang miskin, ada. Nah, kemana dahulu yang paling baik menggunakan sedekah ini? Berpikir itu. Kalau kita menurut syaitan, segera hambur duit lah kasih. Nah, akhirnya sedekah kada tentu arahnya kemana jatuhnya. Sembahyang kita belaka-lakas, tinggal tumak nina, hurufnya kada bebuku baruas, kayak jadi kada sah. Nah sembahyang kita kada sah, berarti kada dinilai pahala di sisi Allah. Sedangkan kita merasa sembahyang ini yang paling disukai syaitan, paling senang syaitan. Kalau kita merasa berbuat kebaikan tapi nol di sisi Allah. Nah kalau sudah syaitan menyuruh kita terburu-buru macam tadi, kita mesti menjawab dengan hadis Rasulullah. Syaitan, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan-lahan tapi pasti itu adalah dari Allah. Terburu-buru bagagasakan dari syaitan. Nah, jadi aku tetap beribadah saat ini, tapi aku perlahan aja. Kada terburu-buru, aku pikirkan dulu kayak apa wuduku supaya bagus, wuduku supaya membuat nang sunat-sunatnya, meninggalkan nang makruh-makruhnya. Sedekahku supaya bujur-bujur tepat sasarannya, nang lebih abdal di sisi Allah. Kalau aku beranjap-anjap itu dari syaitan, bukan dari Allah. Nah, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Nah ujar syaitan, bujur aja nih itu jam, bujur. Beribadah tuh perlahan, baik-baik, yang membaca ayat tuh tartil, seayat demi ayat. Beudu jam baik-baik di syaitan supaya terbuat semua nang sunat-sunatnya, nang makruhnya tinggal. Bagus itu. Bersedekah pilih dulu orangnya nama nang patut disedekahi. Bagus itu di syaitan. Kalau ikam sudah bagus beribadah itu di syaitan, ikam nanti akan dikatakan orang bahwa engkau adalah orang yang ahli ibadah. Nanti orang sekampungan madahkan ikam ini orang yang bujur-bujur beribadah kepada Allah. Kalau ikam sembahyang itu bujur-bujur bagus, perlahan, ikam akan dikatakan orang bahwa engkau sembahyang adalah khusyuk. Syaitan membujuk kita apa? Supaya kita riya. Supaya kita riya. Padahal bagus sudah kita asalnya hendak perlahan sembahyang, perlahan berwudu, perlahan baca Quran, perlahan berzikir. Bagus sudah. Datang pulang menikam macam itu caranya syaitan sekampungan orang mendakan ikam ini alim banget. Sekampungan orang mendakan ikam ini ahli ibadah. Ikam orang nang apik dalam beribadah ngarannya. Nah, bila hati kita maiihakan itu gugur ibadah kita. Bila hati kita akan bisikan syaitan itu, nilai ibadah yang kita gawi jadi sia-sia. Kenapa? Berarti karena kita perlahannya itu karena pujian makhluk Allah, karena pujian manusia. Nah, bila macam itu syaitan datang membayangi kita, membisiki kita, kita mesti menjawab. Aku mau beribadah berbaik-baik tapi supaya dipuji orang. Aku bukan dapat pahala, dapat siksa di akhirat. Buat apa aku beribadah?
Duit keluar bersedekah, pahalanya kadada, siksa dapatlah. Mun aku bersedekah mengharapkan pujian orang. Jadi aku bersedekah ini wahai syaitan, aku murni karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang. Aku perlahan, aku berpikir panjang supaya Allah suka, supaya Allah ridha, bukan supaya manusia senang. Ada mesti kita bahas macam itu, maka supaya selamat ibadah kita daripada riya. Nah, syaitan masih membisiki kita, masih syaitan bujur tuh. Nah, sekarang ya syaitan ikam sadar. Aku memberitahu ikam, nah ikam sekarang mukhlis, ikam bujur-bujur ikhlas ngarannya beribadah itu. Sekarang ikam sudah ikhlas ngarannya. Karena kada mengharapkan pujian makhluk, kada mengharapkan balasan makhluk, tapi hanya mengharapkan Allah, ridha Allah, balasan Allah. Ikam ikhlas sudah ngarannya itu. Bila kita merasa berarti kita ada ikhlas. Man qala ana mukhlis fahuwa murai. Siapa yang berkata aku ikhlas, dialah orang yang riya. Nah, kalau syaitan membisik kepada kita, ikam sudah tergolong orang yang ikhlas ibadah engkau, bagus sudah. Kita jawab bahwa aku bisa beribadah sedemikian rupa itu adalah semata-mata anugerah daripada Allah, bukan karena ilmuku kada, bukan karena kekuatanku kada, bukan karena apa-apa daripada aku kada. Semata-mata aku bisa beribadah itu karena Allah, adalah dari Allah semuaan. Aku kada bisa apa-apa. Supaya terhindar kita daripada ujub, terhindar daripada ujub. Kalau kita ingat keistimewaan kita, kita ingat kebaikan yang ada pada diri kita, tapi kita lupa bahwa itu anugerah Allah, ngarannya ujub. Ini menggugurkan nilai amal juga, menggugurkan nilai pahala. Jadi wahai syaitan, aku bisa beramal karena mengharap ridha Allah, aku bisa beramal mengharapkan pahala Allah, itu taufik Allah kepadaku, hidayah Allah, bukan daripada ilmuku, bukan daripada itu ini kada, semua dari Allah. Syaitan menggoda tarusinya, ada sampai di situ ada. Oh, syaitan kalau macam itu ikam bujur-bujur luar biasa, ikam luar biasa ngarannya. Innaka minal muttaqin, syaitan. Ikam bujur-bujur orang yang takwa kepada Allah ngarannya. Ikam bujur-bujur orang yang dekat dengan Allah. Ikam bujur-bujur wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengaku merasa, oh berarti aku wali, nah berarti ada wali itu lagi ngarannya. Bila aku merasa oh aku takwa ngarannya, nih kada takwa lagi. Syaitan membisikkan kepada kita, kalau ikam macam itu hebatnya ikam orang takwa kepada Allah sudah, orang yang takwa. Nah, kita menjawab kalau syaitan mengatakan kepada kita kita orang yang takwa, kita jawab, syaitan, wallahu a'lam bimanittaqa, wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah nang tahu orang takwa itu bukan ikam. Al-Quran sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum wallahu a'lam bimanittaqa. Jangan ikam merasa bersih diri, nang tahu bersih kadanya itu, takwa kadanya itu Allah, bukan aku nang tahu pada aku ni takwa, bukan ikam syaitan kada nang tahu aku ni takwa atau kada, itu Allah. Kalau ikam mendahan aku takwa, kau ada kau makai pun ikam, karena ikam kada Allah Ta'ala. Nah, bisikan-bisikan itu pasti ada dalam hati kita, pasti ada. Itu dari syaitan untuk menggugurkan martabat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tolak pulang itu sudah syaitan. Aja syaitan ini luar biasa haratnya, luar biasa. Ikan ini manusia luar biasa.
Kalau macam itu ge syaitan aku yakin nah ikam ni min ahlil jannah. Ikam mati pasti ke surga kena. Ikam mati pasti ke surga ge syaitan. Riyaknya kadada, ujubnya kadada. Semuaan bersih. Aku yakin ge syaitan ikam ni adalah ahlul jannah. Ikam pasti ke surga mati. Nah bila mana kita meyakini mahakuni apa nang syaitan bahwa kita ini ahli surga, berarti kita ngarannya al-amnu min makrillah. Kita ngarannya sudah merasa aman daripada tipu daya, merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu. Dosa besar. Nah, kalau kita dibisiki oleh syaitan bahwa kita ini ahlil jannah, bahwa kita ini ahli surga, kita jawab, syaitan, orang-orang nang ahli surga itu syaitanai orang-orang nang di dalam rahim ibunya ditetapkan Allah sebagai said. Orang-orang nang bakal menghuni surga itu orang-orang nang man sabaqat lahul husna. Artinya orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah bahwa dia ini ahli surga. Mulai di lauhil mahfuz sampai di rahim ibu, karena malaikat membawa menulis janin dalam rahim ibu nih umurnya sekian, rezekinya sekian, surga atau neraka. Nah, nang tahu di rahim ibu itu siapa kan tahu lah, ada tahu. Jadi Allah menakdirkan aku nih ahli surga, kada tahunya nih tuh lain pada Allah. Jadi sampai sekarang aku bagaimanapun beribadah kepada Allah, walaupun aku mengharap surga, tapi aku tetap takut kalau aku kada masuk surga. Kada ada jaminan bahwa aku nih ahli surga. Nah, sampai di situ hanya syaitan berhenti menggoda kita. Kalau sudah sampai demikian kita mempunyai ilmu untuk menyanggah godaan-godaan syaitan, hanya kita jadi orang yang selamat dalam satu masalah itu. Nah, orang menuntut ilmu digoda syaitan, ini kan baik menuntut ilmu, ini kan mulia di sisi Allah menuntut ilmu. Kamu kena nyaman hidup menuntut ilmu, dunianya nyaman, akhiratnya nyaman, duit datangan lawan ikam. Ikam diangkat orang jadi ini jadi itu. Kalau ikam punya ilmu, itu bisikan daripada syaitan. Nah, syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Jangankan kita, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, Nabi Adam terperangkap dengan syaitan. Kenapa? Karena Nabi Adam ini percaya dengan syaitan. Apa kata syaitan lawan Nabi Adam? Ikam makan aja buah huldi itu. Allah melarang ikam makan buah huldi itu, syaitan, supaya ikam jangan kekal di surga sini. Karena amun ikam makan buah huldi ini tuh, ikam pacang selawasan di surga. Demi Allah naja syaitan, aku ni manasihati ikam ban aja, ikam majana untungnya aku na pada. Nah, syaitan manas Nabi Adam pun tergoda. Karena waktu itu Adam kada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia-manusia seperti kita. Nah, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, pasti kita akan gugur. Kada sampai ke 8 hal tadi, paling-paling nomor 2 bisa gugur sudah kita. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Syaitan mendorong kita menuntut ilmu mati-matian. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Dengan niat. Syaitan menghancurkan kita dengan niat.
Tadi dijelaskan oleh pengarang Imam Ghazali, syaitan sengaja melupakan kepada kita hadis-hadis, ayat-ayat ancaman bagaimana orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Bagaimana ancaman orang-orang yang kada mengamalkan ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka karena ia tidak mau belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi pengertian mengamalkan ilmunya orang alim ini itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang orang alim nang macam apa aja alimnya kada akan bisa mengamalkan seluruh ilmu, itu pasti sudah. Kenapa? Kan dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sepanjang hari, sepanjang malam sangat beruntung. Kalau lama amalkan itu 24 jam zikrullah kada kawa. Jadi maksud yang utama daripada mengamalkan ilmu itu adalah yang pertama dahulu, bahwa seorang yang dapat ilmu, seorang yang berilmu itu dia bisa menjauhi yang diharamkan oleh Allah dan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang utama. Contohnya, dia mengetahui hukum riba haram, dia mengetahui hukumnya zina haram, dia mengetahui hukumnya bersumpah palsu haram. Bahkan dia mengajarkan zina haram, riba haram, sumpah palsu haram, mengaku diri baik adalah haram. Tapi nyatanya inya seorang melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud utama dengan tidak mengamalkan ilmu itu. Memang semua orang kan akan bisa mengamalkan ilmu. Makin banyak kitab, makin banyak ilmu diketahuinya. Cuma ada poin-poin tertentu yang dimana harus mesti diamalkan ilmu itu. Nah, ya tadi yang pertama menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Nah, nang tingkatan nang tertinggi sedikit pada itu adalah orang-orang yang bukan hanya mampu menjauhi yang diharamkan Allah, tapi dia mampu menjauhi hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Artinya bukan yang dimakruhkan oleh Allah, nang kedua nih, mampu menjauhi hal-hal yang diperselisihkan ulama tentang haram atau kada haramnya. Itu nang nomor 2. Kan ada misalnya perbedaan pendapat ulama, ya ulama saya kok enggak ini haram, saya kok enggak ada, ya saya kok enggak ini boleh, saya kok enggak ada. Nah, inya kau mengamalkan itu mengambil yang terbaik. Nah, yang ketiga, inya kau mengamalkan ilmunya sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah. Dia bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yang disunat muakkadkan oleh agama. Nah, tingkatan yang tertinggi lagi pulang, dia bisa melakukan seluruh sunat-sunat, baik sunat muakkad, baik sunat nang kada muakkad, apalagi nang wajib sudah dikerjakannya. Dan dia bukan hanya meninggalkan nang haram, meninggalkan nang khilafiyah, meninggalkan nang makruh, bahkan meninggalkan nang kurang baik pun ditinggalkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, jadi intinya bahwa orang alim nang kada mengamalkan ilmunya itu ialah orang alim yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu mutlak sudah bisa disebut sebagai orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liauladina wa liazwajina wa liahbabina wa liman ahsana ilayna wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana minal bala wa syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.